Halo Mobil Mania, selamat datang di mobilmain.id bersama gua Danang. Kali ini kita akan mereview Mazda MX-30 EV. Bagi Anda yang membutuhkan jasa inspeksi mobil bekas, Mobil Main ID menawarkan inspeksi mobil profesional 175 titik dengan laporan video lengkap. Nah, akhirnya Mazda mengeluarkan mobil EV pertamanya di Indonesia, yaitu dengan memasukkan MX-30. Dan ini salah satu mobil yang dibilang gak terlalu mahal ya untuk seri EV. Mobil ini harganya masih di bawah 1 miliar dan muncul di acara GJAW, Gaikindo Jakarta Auto Week 2024. Sebenarnya mobil MX-30 sudah keluar sebelumnya di Indonesia, tapi variannya adalah plug-in hybrid, MX-30 REV, yang artinya mobil itu plug-in hybrid masih menggunakan mesin bensin dengan teknologi rotary, yaitu udah ciri khas mobil Mazda banget ya, mesin rotary itu udah ciri khas Mazda dan itu dipakai di MX-30 plug-in hybrid. Secara tampilan, kalau dari eksterior, mobil ini memiliki desain yang unik kalau menurut gua ya. Bukan selera semua orang, tapi cukup modern, terutama di bagian depan. Gue suka banget bagian depan, bagian lampu-lampunya ini keren. Dia udah pakai proyektor, udah LED pastinya, dan dia melekuk gitu ya. Ini tajam, ini bolong gitu ya, melekuk gini. Dan ini kalau menurut gua keren banget, tegas gitu, sportinya dapet. Terus dia juga nggak terlalu tinggi, walaupun ini crossover, tapi dia nggak terlalu tinggi, dia cenderung rendah. Grillnya juga bagus, keren. Dan Mazda ini bahasa desainnya mirip-mirip ya. Mazda 2 yang baru juga bahasa desainnya mirip. Ini juga desainnya seperti ini, mirip-mirip lah ya. Seperti yang udah gue jelasin sebelumnya, mobil ini nggak terlalu besar, dia nggak terlalu tinggi, juga dimensinya nggak terlalu besar. Panjang mobil ini mencapai 4.395 mm, lebarnya 1.790 mm, tingginya 1.555 mm, dan wheelbase-nya 2.655 mm. Jadi sebenarnya mobil ini adalah mobil yang nggak terlalu besar, sehingga kalau misalnya digunakan untuk perempuan gitu, untuk ibu-ibu lebih cocok. Jadi nggak ribet lah ya untuk parkir-parkir, untuk selak slip juga nggak terlalu PR lah gitu. Nah, untuk velg, mobil ini sudah menggunakan velg yang cukup gede, yaitu ring 18 ya. Dan ini kalau menurut gue ya standar lah ya, mobil-mobil baru zaman sekarang dia two-tone, ini silver hitam. Dan yang gue suka adalah inner fendernya tuh ketutup semua, depan belakang mobil ini udah ketutup inner fendernya. Karena memang Mazda terkenal dengan kekedapan suara yang cukup bagus dan dia nggak kopong-kopong banget lah bahasa gue. Dan mobil ini udah menggunakan rem cakram di keempat roda. ABS sudah pasti, electronic brake distribution udah pasti, brake assist juga udah ada. Jadi kalau menurut gue untuk safety-nya udah sangat tinggi, Mazda udah terkenal dari dulu. Dari bagian belakang, nah ini yang gue gak suka ya, desainnya itu sedikit mirip kodok kalau menurut gue. Lampunya bulat dan dia bulat banget gitu ya. Jadi kurang keren, bagian depannya keren, sampingnya keren, belakangnya kurang kalau menurut gue ya. Baik lagi nih selera. Bagi sebagian orang mungkin keren, kalau ini menurut gua agak aneh gitu ya. Tapi ya udah modern lah, semua udah full LED, dia udah canggih semua. Dan udah ada defogger, udah ada ininya juga wiper. Tapi untuk pembukaan bagasi dia masih belum pakai electric tailgate. Jadi masih suspensi biasa. Ya walaupun harganya 800 juta cuman nggak ada electric tailgate ya. Ya mungkin kekurangan, tapi bagi sebagian orang nggak ada masalah lah. Yang penting bisa kebuka dan ketutup. Yang penting bisa kebuka dan ketutup kan, gitu. Salah satu hal yang unik dari MX-30 ini adalah pintunya. Jadi pintu depan ini normal, pintu belakang nggak normal. Mobil ini nggak ada handle-nya dan dibukanya dari tengah. Dia nggak ada pilar B, langsung ke pilar C. Jadi ya memang ciri khas Mazda ya. Mobil-mobil lain jarang yang seperti ini. Ini udah ciri khas Mazda banget. Bahkan ininya
seatbelt seatbelt pengemudi ada di pintu. Benar-benar unik gitu. Walaupun seperti ini, tapi kalau seandainya pintu ini nggak terlalu mepet, nggak akan mentok tuh bawahnya. Ya udah dihitung lah ya, nggak mungkin mentok. Bisa sih, bisa mentok juga. Jadi nggak bisa. Nah, dia harus ke bagian tengah ini baru nggak akan mentok. Tapi kalau misalnya buka secara bersamaan kayaknya bisa mentok sini. Nah, benar-benar harus bukanya satu-satu ya. Kalau orang belakangnya nggak sabaran ya kan, supir buka, belakang buka, atau supir nutup, belakang nutup, bisa beradu juga. Ini kalau misalnya buka segini doang ya kan, nih segini doang, segini nih. Terus yang belakang buka, beradu. Jadi kalau supirnya ragu-ragu ngebukanya, terus belakang udah tiba-tiba buka, tapi ada karetnya untung. Nah inilah keunikan Mazda dari dulu emang begini. Dari bagian interior, nah ini yang gue suka. Mobil ini keren banget. Interiornya tuh futuristik kalau menurut gue ya. Dia punya 2 layar di sini sama di sini. Nah, dan untuk di speedometer juga sudah sudah digital, walaupun dia masih ada tachometernya. Sayang nih nggak nyala ya. Oh, key not detected sayangnya. Tapi kalau menurut gue memang Mazda terkenal dari dulu untuk interior tuh keren. Ini udah soft touch semua, bahkan di sini bagian ini tuh kayaknya material yang ramah lingkungan gitu. Terus di bagian tengah juga sudah ada armrest. Di bagian bawahnya ini juga seperti kayak kayu-kayu gitu ya. Ini ada cup holder penutupnya, jadi lebih rapi. Untuk jok juga dia, waduh, membekat banget ya kan. Enak, dia sudah elektrik. Semuanya udah lengkap, bahkan lumbar supportnya ada. Terus dia juga sudah ada armrest yang bisa naik turun, yang bisa maju mundur. Ini kalau maju enak banget sih. Terus setirnya ya standar Mazda, dia sudah ada cruise control dan dia sudah ada Bluetooth pastinya dan sudah bisa diatur buat volume. Ini juga udah opening, udah rapi, enak dilihatnya dan ada sunroof yang nggak terlalu besar ya. Shade-nya bisa ditutup pakai manual, belakang nggak ada. Kalau menurut gue nyaman sih, walaupun sebenarnya ya ini karena tipe joknya tipe sport ya, nih, agak-agak pegel lama-lama, karena cukup keras. Dia sport ininya, gaya jok sporty, sandaran kepalanya maju, jadi nggak terlalu ke belakang. Dan untuk pandangan dari pengemudi, walaupun kita naikin ya, itu ya lumayan lah ya, karena ini nggak menghalangi pandangan. Kadang calon pembeli mobil itu merasa risih kalau misalnya head unitnya itu terlalu tinggi gitu. Kalau ini nggak terlalu tinggi, dia ketika pandangan mata segini dia rata dengan kap mesin, cukup enak. Untuk setir dia udah tilt dan teleskopik ya udah pasti, udah enak. Dan untuk lampu udah auto, terus wiper juga udah full auto, lampunya juga udah putih, mantap, keren. Dan ini udah auto dimming, dia udah model-model frameless gitu, udah cakep. Mobil ini juga sudah menggunakan sound system audio yang udah keren banget, Bose, dan pasti suaranya enak. Mobil ini juga udah ada kamera 360, sistem ADAS-nya udah lengkap, kayak lane departure warning, terus lane keep assist, traffic jam assist, driver attention alert, driver monitoring, dan ada cruise control juga pakai radar. Jadi udah lengkap banget. Ya mengingat harganya udah mendekati 1 M ya. Ini udah sekelas dengan mobil-mobil Eropa kayak Mercedes-Benz dan BMW. Kalau BMW kan udah yang X1 udah hampir 1 M, 900 sekian. Kalau ini udah 800 sekian, ya mendekati lah ya. Jadi wajar dengan teknologi-teknologi seperti itu ya. Standarnya harusnya udah cukup. Karena mengingat pesaingnya dari Cina ya. Itu teknologinya juga udah banyak-banyak, ADAS-nya udah lengkap, bahkan fiturnya udah canggih banget, harganya di bawah 500 juta gitu ya kan. Sementara mobil ini udah mendekati 900 juta. Kita langsung cek di bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini aksesnya gampang banget karena nggak ada pilar B-nya. Jadi sangat mudah. Dan uniknya mobil ini punya pengaturan kursi yang pengemudi ini di sini.
Jadi dia bisa dimaju mundurin. Jadi kalau misalnya ya penumpang belakang itu iseng gitu dimajuin sama penumpang belakangnya, ya kan, mundurin. Mungkin kalau bapak-bapak punya anak ya, anaknya itu udah agak gede, umur 5 tahun 6 tahun gitu ya. Terus iseng gitu, bete di jalan kan, dimaju mundurin tuh kursinya, dimain-mainin. Jadi bapaknya nggak bisa konsentrasi nih. Kayaknya nih harusnya di kursi penumpang deh. Cuman mungkin versi Indonesia setir kanan jadi nggak dirubah. Karena di bagian kiri nggak ada nih, nggak ada pencet-pencetannya, ini polos. Harusnya ini kan biasanya di kursi penumpang gitu. Tapi ini kursi pengemudi kayaknya ke bawah atau lupa gitu ya. Gitu. Jadi ada main-mainannya di sini nih. Tujuannya supaya bisa mengatur jarak agar penumpang belakang nggak terlalu sempit. Tapi kalau menurut gua nih, kalau kita mundurin banget ya, sampai mentok banget ya. Oh iya, ini jauh banget sih. Untuk gaya posisi mengemudi seperti ini sih cukup lah ya. Kakinya bisa selonjor ke dalam. Ini leg roomnya juga oke. Headroomnya ya nggak terlalu tinggi. Lalu di sini juga ada armrest yang bisa di cup holder. Kalau ditutup dia ada tonjolan. Padahal ini kan mobil EV ya, tapi ada tonjolan. Di tengah lumayan oke lah ya, nggak terlalu mengintimidasi banget. Gitu. Kalau yang sini jauh lebih nyaman dan lebih rebah. Enak sih kalau misalnya jalan jauh sih enak. Cuman kayak spesinya kurang ya. Ini agak mengkungkung gitu. Ya namanya juga mobil crossover. Jadi nggak terlalu luas. Nah untuk bagasinya mobil ini cukup luas. Ini 2 koper muat. Ada lampunya juga. Di bagian bawah dia ada tire repairment kit. Dan ini ada subwoofernya. Audionya gua rasa sih keren banget, enak pasti. Dan ini soft touch loh. Karena Mazda emang terkenal build quality-nya bagus, setara dengan mobil-mobil Eropa, setara. Terus ini juga ada partisinya sehingga kalau misalnya ditutup nggak kelihatan dari luar. Ada lampunya juga. Dan ini kursi belakang bisa dilipat 60-40. Jadi 2 sini, 1 sini. Jadi kalau dari dalam kabin bisa akses bagasi tanpa harus buka ini. Gitu. Keren sih, cakep. Nah, mesin mobil ini karena dia elektrik ya, jadi kosong banget. Bener-bener wow. Banyak ruang-ruang. Bahkan bisa naruh tas di dalam sini. Bener-bener kosong banget. Untungnya ada tutup bagian bawah ya. Kalau enggak tuh bener-bener waduh, kosong banget gitu ya. Karena pada dasarnya kan platform mobil ini adalah mobil hybrid ya. Dia menggunakan mesin rotari yang seperti gue jelasin di awal. Tapi ini mobilnya dikasih mesin elektrik. Sehingga ya kosong jadinya. Dia hanya converter, hanya motor listrik, hanya ada aki di sini ya. Gitulah. Dan ini masih menggunakan batang gini. Hampir 1 M tapi masih pakai batang. Untungnya udah ada peredamnya. Lumayan lah ya. Untuk mesin mobil ini, dia menggunakan teknologi Sky Active yang mampu menghasilkan tenaga 145 PS dan torsinya 271 Nm. Baterainya itu 35,5 kWh yang mampu menempuh jarak sekitar 200 km berdasarkan hasil pengujian WLTP. Jadi tergolong jarak yang sangat singkat ya. Kalau 200 km itu cuman Jakarta Bandung doang gitu kayaknya. Gak bisa balik lagi. Jadi Jakarta Bandung, di Bandung harus ngecas full baru bisa balik lagi ke Jakarta. Jadi ya kalau gue bilang ketinggalan ya dibanding mobil-mobil dari China. Misalnya kayak Wuling atau BYD itu udah 400 kilo, bahkan udah ada yang sampai 500 kilo. Kalau ini masih 200-300 kilo. Ya jadi ya banyak PR untuk Mazda ya. Nah, begitulah review gue tentang Mazda MX-30 EV yang kalau menurut gue ya mudah-mudahan bisa diterima di pasar Indonesia dan bisa laku terjual. Kabarnya unitnya juga terbatas sehingga ya mungkin kalau Anda yang suka Mazda, pengen mobil EV-nya Mazda, langsung aja datang ke booth Mazda dan Anda juga bisa langsung cek dulu atau test drive dulu. Nah, buat Anda yang sedang mencari mobil bekas, bisa kunjungi di website kita di mobilman.id atau download aplikasi kita di Play Store dan App Store. Sekian dari gua Danang and see you in next video.